Betapa besar kasih Yesus. Harga saudara telah lunas dibayar, saudara. Saudara tidak perlu lagi menanggung dosa saudara. Kalau saudara percaya kepada Yesus, semua dosa saudara akan disucikan. Tuhan Yesus berkata dalam Yesaya 1 ayat 18, walaupun besar dosamu merah parna seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosa kita berwarna merah seperti kain kesumba, kita berkata ini jahat, aku orang jahat. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tahu betapa jahatnya aku. Firman Tuhan berkata, walaupun dosa kita merah parna, walaupun dosa kita hitam legam, tetapi akan menjadi putih seperti salju, disucikan oleh darah Yesus. Haleluya. Yesus datang untuk membebaskan kita dari dosa. Karena itu pada hari buka itu saudara, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Saudara hanya perlu percaya pada Tuhan Yesus, dan seluruh dosa-dosa saudara disucikan Tuhan, dan saudara layak memiliki hidup yang kekal selama-lamanya dengan Tuhan di sorga. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Dosa memisahkan kita dengan Tuhan, saudara. Dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Dosa itu perpisahan dengan Tuhan, saudara. Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, bukan telinganya kurang peka untuk mendengar doa kita, bukan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa-dosa kita. Itulah sebabnya malam ini jangan ada lagi kita yang berpisah dari Tuhan. Jangan ada lagi dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan. Tapi biar pada hari ini kita terima darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita, sehingga kita bisa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Di sini kita diberkati, di dunia yang kekal, surga yang kekal sudah menunggu kita. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara tahukah saudara, Yesus berteriak di kayu salib. Memang Yesus menderita dicambuk, sangat menderita. Tubuhnya sangat berat menanggung penderitaan fisik itu, saudara. Itulah sebabnya Simon dari Kirene harus menolong membawa salib itu sampai ke Golgota, karena tubuh Yesus sudah hancur, dicambuki sedemikian rupa, sudah tidak kuat lagi menanggung salib itu. Yesus mau mati bagi kita. Penderitaan yang besar dialaminya, darah bercucur. Itu satu penyiksaan yang paling mengerikan, disalibkan, saudara. Darah saudara disedot habis sampai saudara mati. Darah saudara menetes terus sampai saudara mati, saudara. Suatu hukuman yang paling mengerikan, hukuman salib. Tapi tahukah saudara, sengsara Yesus yang paling besar sebenarnya adalah apa? Dia berpisah dengan Bapaknya. Itulah sebabnya ketika di kayu salib dia berteriak. Dia memang berat menderita semua sakit itu, tapi yang paling berat baginya ketika dia berpisah dengan Bapaknya. Dia harus menanggungkan semua dosa manusia ini. Karena itu dia berpisah, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak tahan hati Yesus. Dia berpisah dengan Bapaknya. Tidak pernah berpisah Yesus dengan Bapaknya. Kenapa Yesus mau menanggungkan itu? Supaya saudara dan saya tidak perlu lagi berpisah dari Dia. Supaya saudara dan saya bisa selama-lamanya dengan Dia di surga. Katakan haleluya. Kasih Yesus begitu besar, kasih Bapa begitu besar. Dia mengaruniakan anak yang tunggal mati bagi kita, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini saudaraku, bagaimanapun besarnya dosa saudara, biarlah Yesus menyucikan semua dosa saudara dan menjadikan saudara baru, ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan kita mulai dengan hidup yang menang bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Saudaraku, 2 Petrus 1 ayat 3. Buka Alkitab saudara, dari 2 Petrus 1 ayat 3. Saya mau saudara melihat hal ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Haleluya. Tuhan berkata, Tuhan sudah mengaruniakan segala sesuatu yang berguna kepada kita untuk hidup yang saleh. Segala sesuatu telah disediakan Tuhan bagi saudara oleh kematian dan kebangkitan yang di kayu salib. Dia sudah menyediakan semua yang
saudara butuhkan. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh di dunia ini, apakah itu berkat Tuhan yang melimpah, apakah itu kesehatan, kekuatan, apakah itu umur yang panjang, apakah itu kesembuhan, semuanya sudah disediakan Tuhan. Lebih kuat dong amennya. Lebih kuat amennya, katanya amin. Haleluya. Segala berkat yang saudara butuhkan sudah Tuhan sediakan. Saudara butuh kesembuhan, Tuhan Yesus menyembuh kita. Oleh pilurnya saudara sudah sembuh. Dan Tuhan berkata Dia menanggung semua kutuk dosa, sehingga saudara bisa hidup berhasil di dunia ini. Tidak perlu gagal lagi. Saudara bisa hidup sukacita di dunia ini. Tidak perlu lagi tertekan oleh setan, tertekan oleh roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Tidak perlu. Saudaraku katakan amin. Saudara bisa hidup berkemenangan di dunia ini. Saudara bisa hidup berhasil, diberkati Tuhan. Berhasil dalam studi, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam rumah tangga. Itu semuanya berkat yang disediakan Tuhan bagi saudara. Katakan amin. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 10. Memang setan datang mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi Yesus datang supaya saudara beroleh hidup yang kelimpahan. Di dalam Yesus hidup yang kelimpahan tersedia bagi saudara. Katakan amin. Katakan haleluya. Tuhan mau saudara menerimanya, karena Dia sudah menyediakannya bagi saudara. Di dalam pelayanan Yesus, saudara lihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Kalau saudara lihat zaman sekarang ini, rumah sakit tidak pernah kosong. Selalu aja ada orang sakit. Dan bertambah-tambah banyak orang sakit di dunia ini, saudara. Saudara pun tahu hal itu. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus telah menyediakan kesembuhan bagi kita. Katakan amin. Dan Tuhan mau saudara menerimanya. Bagaimana kita menerima semua berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita? Saudaraku, Tuhan mau saudara beriman.